5231. Wanita kekar itu berhenti menangis dan berdiri, memelototi pemburu, "Jika kamu berani mengiring senyum kembali, aku akan mematahkan kakimu." Mengatakan demikian, dia berbalik dan bergegas ke ruang dalam. Ketika dia melewati pemburu, dia menendang bangku di bawah pantatnya. Dengan retakan keras, kaki bangku itu patah menjadi dua. Pemburu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Melihat kaki bangku yang patah, pemburu itu tersentak. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan istrinya hebat, dia tidak menyangka istrinya berada di alam yang sama dengannya. Itu sangat menakutkan. Kakinya mungkin tidak sekuat bangku ini. Memikirkan kata-kata kasar yang dikatakan wanita kekar sebelum dia pergi, pemburu itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di kaki gunung dekat pintu masuk desa, ada sebuah rumah sederhana dan sederhana. Meskipun sederhana dan kasar, itu dibangun oleh penduduk desa dan cukup kokoh untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Rumah ini adalah kediaman cendekiawan yang telah mengembara di sini 4 tahun lalu, dan juga merupakan sekolah saat ini di desa. Tidak hanya anak-anak dari desa yang datang ke sekolah, tetapi bahkan para pemburu dari desa terdekat akan mengirim anak-anak mereka ke sini ketika mereka mendengar bahwa ada seorang guru di sini. Karena itu, di sekolah kecil ini, sering ada lebih dari 10 anak yang berkumpul. Anak-anak di pegunungan selalu melanggar hukum dan liar, sehingga banyak pemburu khawatir bahwa tuan yang tampaknya lemah ini tidak akan mampu menaklukkan anak-anak liar ini, takut mereka akan membawa masalah baginya. Namun yang mengejutkan para pemburu adalah betapapun menyebalkannya anak-anak itu, ketika mereka datang ke sekolah, mereka semua menjadi penurut dan tidak berani bertindak gegabah. Cendekiawan ini tampaknya tidak memiliki metode khusus, hanya mengajar orang membaca dan menulis. Fenomena aneh ini menyebabkan para pemburu mendecakkan lidah mereka dengan heran. Pada saat ini, guru yang sedang memberikan pelajaran kepada anak-anak tiba-tiba tertawa ringan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Banyak siswa di bawah ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena gengsi guru mereka, tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Hanya satu dari mereka yang mengangkat tangannya dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda tertawa?" Orang yang menanyakan pertanyaan ini tidak lain adalah orang yang terlihat jauh lebih muda dari semua anak lainnya. Daripada mengatakan bahwa para siswa takut pada cendekiawan ini, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka kagum padanya. Cendekiawan itu tidak pernah menghukum mereka, tetapi selama mereka masuk sekolah ini, para siswa akan menjadi patuh. Hanya satu dari mereka yang tersenyum dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada cendekiawan itu, hanya saja dia berani menyela saat dia mengajar. Mendengar ini, cendekiawan itu mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Tidak ada, saya hanya memikirkan sesuatu yang menyenangkan." Senyum memiringkan kepalanya bingung. Cendekiawan itu melanjutkan pelajarannya. Alasan mengapa dia tertawa secara alami karena dia telah memperhatikan situasi dengan keluarga pemburu. Tindakan istri pemburu itu cukup menggelikan. Omong-omong, dia sudah lama memperhatikan wanita bangsawan yang ditemukan pemburu di rumah kayu di gunung. Jika dia membandingkan keduanya, penampilan wanita bangsawan itu memang agak mirip dengan Smile. Tetapi jika dia tidak memiliki prasangka apapun tentang dia tidak akan bisa membuat perbandingan seperti itu. Dia juga tahu bahwa wanita bangsawan itu tidak ada hubungannya dengan Smile. Bagaimanapun, Smile adalah kultivator tertinggi Orde ke-9. Wanita bangsawan itu hanyalah makhluk hidup biasa di alam semesta kecilnya. Semua ini hanya kebetulan, pasangan pemburu itu terlalu sensitif. 4 tahun lalu, leluhur tua dibawa kembali ke sini oleh seorang pemburu. Yang Kei telah mengikutinya ke sini dan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi leluhur tua saat ini, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya bisa menyamar sebagai cendekiawan yang malang dan datang ke sini untuk menetap. Dengan cara ini, dia bisa secara terbuka berinteraksi dengan leluhur tua dan mengamatinya. Selama 4 tahun terakhir, Yang Kei juga memperhatikan beberapa hal yang menarik perhatiannya. Yang pertama adalah bahwa luka leluhur tua tidak ringan, jika tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi selama 4 tahun. Namun, pada saat leluhur tua mulai tumbuh, luka-lukanya akan mulai membaik. Poin kedua membingungkan Yang Kei. Ingatan leluhur tua tampaknya benar-benar serba salah. Setelah 4 tahun berhubungan dengannya, kesan leluhur tua saat ini tentang dia hanya seperti guru desa, dia tidak dapat mengingat apapun dari masa lalu. Yang Kei merasa bahwa leluhur tua pasti telah menyegel ingatannya sendiri, tetapi dia tidak tahu mengapa. Sekarang, dia hanya bisa bekerja sama dengan leluhur tua dalam semua aspek dan memberinya lingkungan penyembuhan terbaik, berharap leluhur tua dapat segera pulih. Setelah pelajaran selesai, anak-anak bubar. Yang Kei duduk di aula dan menunggu. Setelah beberapa saat, sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul dari pintu dan tersenyum padanya.
Yang Kai tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah ingatannya disegel atau tidak, kepribadian leluhur tua yang rakus ini tidak akan berubah. Melambai padanya, dia tersenyum dan melompat ke sisi Yang Kai, berdiri di sana dengan patuh. Yang Kai membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sebatang manisan buah, menyerahkannya padanya. Sambil tersenyum bahagia, dia berkata dengan manis, "Terima kasih, Tuan." Ketika dia tidur nyenyak di malam hari, Smile menyadari ada sesuatu yang salah dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, hanya untuk merasakan bahwa wajah ibunya yang memeluknya basah. Smile bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ibu, mengapa kamu menangis? Apa ayah menggertakmu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, "Tidak, aku hanya bermimpi buruk." "Oh." Smile mempercayainya dan berbalik, meringkuk ke dalam pelukan wanita kekar dan menepuk punggungnya dengan lembut, menghibur, "Ibu jangan takut, senyum ada di sini." Di masa lalu, ketika dia mengalami mimpi buruk, ibunya akan menepuknya dengan lembut dan segera dia akan tertidur lagi. Ibu tidak takut, jawab wanita kekar dan memeluk gadis kecil itu lebih erat. Keesokan harinya, wanita itu mendandani Smile dengan indah dan bahkan membantunya mengenakan pakaian yang dia kenakan 4 tahun lalu. Karena Smile belum dewasa dalam 4 tahun, gaun ini masih sangat pas untuknya, dan dia tidak tahu dari bahan apa gaun itu dibuat. Bahkan setelah 4 tahun, itu masih bersih seperti baru. Ketika dia membantu Smile berpakaian, mata wanita kekar itu merah. Pemburu hanya berjongkok di luar rumah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suami dan istri tidak bertukar kata, tetapi melihat tindakan istrinya, dia tahu apa yang dia maksud. Senyum tetap tanpa beban. Setelah berdandan, wanita itu menatap senyum manis dan polos di cermin dan menghela nafas panjang. Smile tiba-tiba berkata, "Bu, tidak mudah berburu dengan gaun ini." Wanita kekar itu tersenyum, "Kamu tidak pergi berburu hari ini." Smile memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku tidak pergi berburu. Lalu aku akan pergi mencari Tuan." Petik 2. Kamu juga tidak mencari Tuan. Wanita kekar itu memegang tangan Smile dan berdiri, "Hari ini, ayah akan membawamu ke suatu tempat, kamu bisa mengikuti." Oh, Smile mengangguk bingung. Pemburu itu masuk dan bertukar pandang dengan istrinya sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menyapa Smile, "Ayo pergi, Smile." Senyum melompat ke depan, mengikuti pemburu dari belakang. Senyum. Wanita kekar itu tiba-tiba memanggil dari belakang. Tepat ketika Smile berbalik, wanita kekar itu sudah tiba dan memeluknya, menahan air mata di matanya saat dia berkata, "Kamu pasti baik." "Aku mengerti, Ibu. Saat aku kembali, aku akan membawakanmu makanan yang enak." Senyum mengangguk. "Pergi." Wanita kekar itu melepaskan tangannya dan berbalik, tidak berani melihat lagi, takut jika dia melakukannya, dia akan enggan melepaskannya. Tawa manis datang dari belakangnya saat dia perlahan berjalan pergi. Setelah waktu yang lama, wanita kekar itu menoleh, tetapi sosok kecil di depannya tidak terlihat. Dia bergegas maju beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti, tangannya mencengkeram pintu saat dia menatap kosong. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan sebatang manisan buah dari dadanya dan dengan hati-hati membuka lapisan luarnya, menggigit besar dan menelannya dengan air mata di matanya. Sangat romantis. Jalan gunung yang terjal telah dilalui oleh pemburu berkali-kali, tetapi kali ini adalah yang paling sulit yang pernah dia alami. Setelah berjalan beberapa lama hingga siang hari, mereka akhirnya melihat rumah kayu tersebut. Dia awalnya berharap wanita yang dia lihat kemarin sudah pergi hari ini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, dia datang pada waktu yang tepat, dan wanita itu sepertinya sedang dalam perjalanan. Melihat pemburu dari kemarin, wanita itu tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pemburu itu benar-benar membawa seorang anak yang jelas-jelas mengenakan pakaian mewah. Di bawah kewaspadaan beberapa pelayan, wanita itu memerintahkan pemburu untuk maju dan berbicara. "Apa yang kamu mau dari aku?" Wanita itu bertanya. Dia merasa bahwa pemburu itu pasti datang ke sini secara khusus untuk menemukannya. Saat dia berbicara, dia melirik anak di sampingnya dan tidak bisa tidak menatapnya. Anak ini terlalu manis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia lahir dari keluarga kaya, dia telah melihat banyak keturunan keluarga kaya, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan anak di depannya ini. Jika anak di depannya adalah skylark di langit, apa yang dia lihat sebelumnya adalah lumpur di tanah. Sebenarnya ada anak seperti itu di hutan belantara ini. Melihatnya menatap lurus ke arah Smile, pemburu itu merasa seperti ditikam dari belakang. Apakah dia mengenalinya? Lagi pula, senyum tidak berubah sama sekali. Dia masih terlihat sama seperti 4 tahun lalu,
jika dia benar-benar kerabat Smile, tidak ada alasan dia tidak mengenalinya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Smile sama sekali tidak takut pada orang asing dan tersenyum manis pada wanita itu. "Halo, Bibi." Wanita itu juga tersenyum, anak yang penurut. Melambai ke pelayan terdekat, pelayan itu segera mengeluarkan kotak makanan dan menyerahkannya. Wanita itu membungkuk dan menyerahkan kotak makanan itu kepada Smile. "Ini buatan keluargaku, enak. Cobalah." Senyum menoleh untuk melihat pemburu, sepertinya meminta izin, tetapi matanya dipenuhi dengan keinginan. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Tapi pemburu itu agak tercengang. Situasi ini agak berbeda dari apa yang dia harapkan. Wanita itu memang sepertinya menyukai Smile, tapi ini jelas bukan jenis yang mengenalinya. Mungkinkah? Pemburu itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, "Nyonya, kemarin Anda mengatakan bahwa Anda kehilangan sesuatu, apakah Anda sudah menemukannya?" Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Saya telah kehilangannya selama beberapa tahun sekarang, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana itu. Sebelumnya, saya pikir tempat ini tampak familiar, tetapi sekarang sepertinya saya salah mengingatnya. Itu bukan sesuatu yang penting, jadi tidak perlu mencarinya." Tubuh tegang pemburu itu tiba-tiba menjadi rileks. 5232. Di dalam rumah, wanita kuat itu duduk di kursi dan memeluk Smile di lengannya, menyeringai lebar, semacam kegembiraan karena menemukan kembali sesuatu yang telah hilang. Smile berpikir bahwa ibunya bertingkah agak aneh hari ini, tetapi dia masih muda dan tidak mengerti banyak hal, jadi dia secara alami tidak tahu apa yang aneh tentang dirinya. Pada saat ini, ada kotak makanan di depannya. Itu adalah yang diberikan oleh wanita bangsawan di gunung itu padanya. Kotak makanan itu bukanlah sesuatu yang berharga, hanya kue yang dibuat oleh keluarganya. Orang kampung belum pernah melihat kue-kue yang begitu indah, apalagi memakannya. Setengah dari kue sudah dimakan dan sebagian besar sudah masuk ke perut Smile. "Ibu, makan sepotong lagi." Smile mengambil sepotong kue dan membawanya ke mulut wanita kekar. Wanita kekar itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak makan lagi, itu terlalu manis." "Smile, makanlah sendiri." "Oh," jawab Smile, memasukkan kue ke mulutnya dan perlahan menggigitnya. "Itu terlalu lezat." Di luar pintu, pemburu yang sedang mengasah anak panahnya dan bersiap untuk berburu besok menatap pemandangan yang hangat ini dan tersenyum. Di luar Great Evolution Pass, di benua terapung setengah hari perjalanan dari Great Evolution Pass, tentara utara dan selatan untuk sementara ditempatkan di sini. Lebih dari setahun yang lalu, tentara utara dan selatan telah terlibat dalam pertempuran hebat dengan pasukan klan tinta hitam yang dikirim oleh Great Evolution Pass dalam kehampaan. Pertempuran itu telah membunuh banyak musuh, dan kerugian mereka sendiri tidak sedikit. Sisa-sisa pasukan klan tinta hitam telah melarikan diri menuju jalan evolusi besar, dan pasukan evolusi besar harus tetap tinggal untuk memblokir bala bantuan klan tinta hitam. Setelah lebih dari 1 tahun, tentara utara dan selatan dan klan tinta hitam Great Evolution Pass berdiri dalam konfrontasi, seperti dua binatang buas yang saling menatap dari jauh, memamerkan taring mereka, tetapi tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Klan tinta hitam evolusi besar telah menderita kerugian besar sekali, jadi mereka tidak berani mengirim pasukan mereka dengan gegabah, takut bahwa begitu mereka melakukannya, tidak akan ada jalan keluar. Adapun tentara utara dan selatan, mereka tidak memiliki cara untuk berurusan dengan klan tinta hitam yang bersembunyi di Great Evolution Pass. Dari sudut pandang para penyerang, ras manusia benar-benar menyadari betapa berbahayanya jalur gunung ini. Seluruh Great Evolution Pass telah memberikan klan tinta hitam dengan pertahanan yang sangat lengkap, jadi jika tentara utara dan selatan terburu-buru meluncurkan serangan, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mengandalkan kekuatan pasukan utara dan selatan saat ini, akan sulit untuk mengalahkan Great Evolution Pass dalam satu gerakan, dan jika mereka tidak dapat mengalahkan Great Evolution Pass dalam waktu singkat, keuntungan dari pasukan utara dan selatan telah dibangun akan benar-benar hilang. Komandan Resimen Tentara Selatan, Ouyang Lie, mudah marah, dan menghadapi jalan buntu seperti itu membuatnya sakit kepala. Sepanjang hari, dia mendesak Mi Jinglun untuk memikirkan cara untuk memancing klan tinta hitam dari Great Evolution Pass dan memberi mereka pukulan yang bagus. Apa yang bisa dilakukan Mi Jinglun? Klan tinta hitam evolusi besar bersembunyi seperti kura-kura, jadi bahkan jika dia memiliki ribuan ide, akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Saudara Ouyang, tolong tenang. Situasi di pihak Great Evolution Pass telah mencapai jalan buntu. Jika klan tinta hitam tidak keluar, akan sulit bagi ras manusia kita untuk menyerang, jadi kita hanya bisa menghadapi kebuntuan ini.
Ni Jinglun menghibur Ouyang Liye, yang datang untuk membicarakan rencana penyerangannya. Bukan karena Ouyang Liye tidak memahami prinsip ini, lagi pula, dia masih Open Heaven Orde ke-8. Jika dia bertindak berdasarkan dorongan hati, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Namun, meski dia tahu, emosinya masih seperti ini dan tidak bisa diubah. Berapa tahun kebuntuan ini akan berlangsung? Apa kita harus terus seperti ini? Ouyang Liye berkata dengan marah. Klan Tinta Hitam juga seorang pengecut. Bahkan dengan pasukan yang begitu kuat, mereka hanya tahu bagaimana bersembunyi, tidak berani mengiring pasukan mereka. Ni Jinglun menjawab, tentu saja, tidak mungkin untuk melanjutkan kebuntuan ini. Kunci untuk memecahkan jalur evolusi hebat bukan di sini, tetapi pasukan timur dan barat. Ouyang Liye memutar matanya dan tiba-tiba mengerti, saudara Mi berarti. Ni Jinglun mengangguk dan berkata, jika tentara timur dan barat dapat sepenuhnya mengalahkan kota Raja Klan Tinta Hitam, Raja Klan Tinta Hitam pasti akan cemas. Pada saat itu, bagaimana mungkin Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass tidak bergerak? Di bawah perintah Raja Kerajaan, mereka pasti akan pergi untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, tentara utara dan selatan saya akan memiliki tempat untuk bertarung. Ouyang Liye mengangguk berulang kali sambil mendengarkan, itu benar. Lalu saudara Mi, kapan titik istirahat ini akan datang? Petik 2. Ni Jinglun berkata, itu akan tergantung pada kapan kota raja tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi saya pikir itu tidak akan lama. Kekuatan tentara timur dan barat hampir sama dengan tentara utara dan selatan saya. Meskipun ada leluhur tua yang menahan benteng, Klan Tinta Hitam juga memiliki raja kerajaan untuk bersaing dengannya, jadi tidak akan mudah untuk menerobosnya. Untuk saat ini, yang perlu kita lakukan adalah menghubungi tentara timur dan barat. Lebih baik jika kita bisa berkomunikasi satu sama lain tepat waktu untuk memfasilitasi rencana kita selanjutnya. Petik 2. Ouyang Liye menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini agak sulit. Tempat ini terlalu jauh dari kota raja, mudah untuk menghubungi mereka, tetapi komunikasi pasti akan tertunda. Saya khawatir itu tidak akan bisa tiba tepat waktu. Petik 2. Ni Jinglun mengangguk dan berkata, kalau saja kita bisa meminta Marsial keponakan yang mengatur beberapa formasi alam semesta antara Great Evolution Pass dan Kota Raja, tapi sayangnya, dia saat ini membantu leluhur tua dalam menyembuhkan luka-lukanya dan tidak punya waktu luang. Jika tidak, dengan pandangan jauh ke depan Siang San, dia pasti sudah melakukannya. Tidak peduli apa, kami masih membutuhkan informasi, apakah itu tertunda atau tidak. Petik 2. Ouyang Liye berkata, karena itu masalahnya, mari kita cari seseorang untuk pergi ke tentara timur dan barat. Ni Jinglun tersenyum dan berkata, saya sudah mengirim orang keluar, mereka seharusnya sudah tiba di pasukan timur dan barat sekarang. Ouyang Liye tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar ini. Orang ini menceritakan segalanya tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, membuatnya terlihat sangat bodoh. Bersama-sama dengan orang-orang yang memainkan trik dan skema ini benar-benar melelahkan. Ni Jinglun menatap ke kedalaman kehampaan. Dia sebelumnya telah mengirim orang ke pasukan timur dan barat untuk berkomunikasi satu sama lain, dan dia juga ingin tahu bagaimana pasukan timur dan barat akan menyerang kota raja. Menghadapi pasukan Klan Tinta Hitam dan kota raja, tidak mudah untuk mengalahkannya dengan kekuatan pasukan timur dan barat saat ini. Jika dia adalah komandan resimen tentara timur dan barat, Ni Jinglun telah mempertimbangkan banyak hal dan telah mengajukan beberapa ide, tetapi tidak ada satupun yang berpengaruh. Jadi dia ingin tahu apa yang ingin dilakukan Siang San. Selama waktu ini, tentara timur dan barat berkumpul bersama, dan kapal perang yang awalnya berlabuh di dunia semesta dengan cepat naik ke langit. Di atas gunung yang tinggi, kepala garnisun Orde ke-8, Capu, melihat pemandangan ini dengan terkejut dan bertanya kepada orang di dekatnya, apakah tentara timur dan barat berencana untuk menyerang kota raja. Capu adalah kepala garnisun Jenderal Ding Garnisun, tentara utara dan selatan, dan dia juga orang yang dikirim Mi Jinglun untuk menghubungi tentara timur dan barat. Seperti yang diharapkan Mi Jinglun, dia tiba di sini 3 hari yang lalu dan secara kebetulan menemukan rencana besar yang sedang dilakukan di tentara timur dan barat, jadi dia tetap tinggal untuk mengamati situasi dan membawa kembali informasi terperinci kepada Mi Jinglun. Alasan mengapa Orde ke-8 dikirim terutama karena jaraknya terlalu jauh dan jalannya belum tentu aman. Jika Orde ke-7 dikirim, mereka mungkin menghadapi semacam bahaya, jadi mereka hanya bisa mengirim kepala garnisun Orde ke-8. Sekarang tentara utara dan selatan untuk sementara tenang, tidak masalah jika Orde ke-8 dikirim. Adapun Capu ini, dia adalah orang yang datang untuk menyelamatkan Yang Kai setelah membunuh murid tinta hitam Orde 8.
Berdiri di samping Capu adalah wakil Xiang San, Li Xing. Di bawah perintah Xiang San, Li Xing menemani Capu sepanjang waktu untuk menjawab beberapa pertanyaannya. Pada saat ini, tentara timur dan barat sedang bergerak, tampaknya ingin menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam. Siapapun yang tidak buta bisa melihat ini. Ini membuat Capu agak khawatir. Dia juga telah melihat situasi di kota Raja Klan Tinta Hitam. Dengan kekuatan tentara timur dan barat saat ini, tidak bijaksana untuk menyerang dengan paksa. Setelah kedua tentara bentrok, tentara timur dan barat pasti akan menderita banyak korban. Meskipun dia tahu bahwa Xiang San tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Di samping, Li Xing mendengar ini dan berkata, "Paman bela diri, harap tenang. Senior Xiang telah mengatakan bahwa marsial paman harus menunggu dan melihat saja." Petik 2. Capu menoleh untuk menatapnya dan tersenyum sedikit. "Oh, kakak senior Xiang berkata begitu. Tampaknya pergerakan tentara timur dan barat hanyalah kedok." Petik 2. Li Xing menurunkan matanya, murid tidak berani mengungkapkan apapun tentang situasi militer. Meskipun dia telah berada di sisi Xiang San sepanjang hari dan tahu segalanya tentang urusan militer, tanpa perintah Xiang San, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Capu tidak mempersulitnya dan hanya mengangguk, "Karena kamu berkata begitu, aku semakin menantikannya. Biarkan saya melihat apakah kakak senior Xiang memiliki trik untuk berurusan dengan klan Tinta Hitam." Keduanya tiba-tiba terdiam beberapa saat. Tentara timur dan barat dimobilisasi dengan sangat cepat, dan di bawah komando perintah militer, para prajurit dari berbagai garnisun yang telah memulihkan diri selama lebih dari setahun naik ke kapal perang. Segera, armada besar kapal perang muncul di langit, masing-masing berisi lebih dari 2.000 kapal perang besar dan kecil, masing-masing memancarkan aura ganas. Secara alami, gerakan abnormal ini tidak dapat disembunyikan dari penyelidikan klan Tinta Hitam, jadi segera setelah pasukan ras manusia menunjukkan kelainan, klan Tinta Hitam di kota raja menyadarinya. Berdiri di dek kapalnya, Cekong melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu mengapa pasukan ras manusia tiba-tiba membentuk formasi seperti itu, tetapi tidak peduli apa, pertempuran berikutnya tidak dapat dihindari. Sebelum Raja Kerajaan pergi ke hibernasi, dia telah memerintahkan mereka untuk mengambil sikap bertahan. Jika ras manusia tidak menyerang kota raja, mereka tidak perlu memperhatikan mereka. Jika mereka berani bertindak gegabah, mereka secara alami akan menghentikan mereka dengan segala cara. Karena itu, setelah merasakan gerakan ras manusia, dia mengirimkan satu demi satu perintah, dan hampir 1 juta prajurit klan Tinta Hitam juga bersiap untuk bertarung. Namun, ia segera menemukan fenomena aneh. Tentara ras manusia tidak langsung menuju kota raja, melainkan mengambil rute memutar dari sisi kiri. Ini membuat Cekong sangat bingung. Apa yang ingin dilakukan oleh ras manusia? Mengambil jalan memutar yang begitu besar tepat di bawah hidungnya, apakah mereka mencoba meluncurkan serangan dari belakang kota raja? Sungguh lelucon, apakah mereka benar-benar mengira dia buta? Jika ras manusia benar-benar berani melakukannya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Sama bingungnya dengan Capu yang mengamati gerakan itu. Pikirannya sama dengan pikiran Cekong. Dalam situasi di mana tidak ada penyembunyian, selain membuang-buang waktu, tidak ada efek lain. Namun, dia tidak bertanya lagi. Karena petinggi tentara timur dan barat telah membuat keputusan seperti itu, mereka pasti punya alasan sendiri. Dia hanya perlu menunggu dan melihat. Ni Jinglun ingin tahu bagaimana tentara timur dan barat akan menyelesaikan situasi di kota raja. Mungkin pertempuran ini adalah kuncinya. Pangkalan tentara timur dan barat hanya setengah hari perjalanan dari kota raja. Setelah jalan memutar yang panjang, armada besar tentara timur dan barat telah mencapai sisi kiri kota raja. Pada titik ini, tentara timur dan barat tidak lagi mengambil jalan memutar. Di bawah pimpinan kapal perang tingkat penjaga, armada besar dengan cepat mendekati kota raja. Momentumnya tak terbendung. 5233. Armada besar tentara timur dan barat dengan cepat menutup jarak antara mereka dan kota raja. Tentara klan Tinta Hitam tentu tidak akan duduk diam dan menonton. Cekong memerintahkan tentara untuk bergegas ke kiri medan perang. Ini adalah langkah yang tepat dan satu-satunya tindakan balasan. Namun, Cekong tidak menempatkan semua kekuatan mereka di sisi kiri, dia harus waspada terhadap kemungkinan serangan diam-diam dari ras manusia. Armada besar ras manusia memang menyerang dari kiri, tapi itu hanya armada. Siapa yang bisa menjamin bahwa semua prajurit ras manusia ada di kapal perang itu? Jika klan Tinta Hitam mengumpulkan semua kekuatan mereka di sisi kiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk membela diri jika ras manusia menyerang sisi kanan.
Target sebenarnya dari armada ras manusia terletak di sebelah kanan kota raja. Jika tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk dengan sengaja berputar-putar untuk menarik perhatiannya. Karena itu, saat memobilisasi pasukan untuk membangun pertahanan di sisi kiri, dia juga memerintahkan klan tinta hitam lainnya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan pergerakan di sisi kanan kota raja. Seiring berjalannya waktu, suasana membunuh memenuhi udara. Setengah hari kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya 10 juta kilometer. Pada jarak ini, Ordo ke-8 dan penguasa wilayah dari kedua belah pihak sudah bisa bertarung, tetapi kedua belah pihak masih menahan diri, tidak ada dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, pemandangan di kapal perang ras manusia sudah jelas. Tanpa diduga, hampir semua kapal perang ras manusia hampir semuanya terkonfigurasi. Ini cukup membingungkannya. Dia awalnya berpikir bahwa ras manusia akan menggunakan kemajuan armada besar ini sebagai kedok untuk menarik perhatian mereka, dan bahwa tentara yang sebenarnya akan diam-diam berkumpul dari sisi kanan kota raja dan melancarkan serangan. Tapi sekarang, situasinya berbeda dari yang dia bayangkan. Kapal perang dilengkapi sepenuhnya. Dengan kata lain, semua pasukan ras manusia terkonsentrasi di armada besar ini dan tidak ada pasukan lain. Lalu mengapa mereka membuat jalan memutar yang begitu besar? Jika ini bukan jebakan, apa gunanya mereka mengambil jalan memutar yang begitu besar? Apakah mereka mencoba menghindari sesuatu? Hindari apa? Tiba-tiba, ekspresi Cekong berubah drastis saat dia melihat ke kedalaman kehampaan, tiba-tiba teringat sesuatu lebih dari setahun yang lalu. 3 dunia semesta yang datang dalam garis lurus menyerang dari arah itu. Jalan memutar armada manusia juga memungkinkan mereka untuk menghindari arah itu. Pada saat yang sama, di dunia semesta kecil, Yang Kai, yang sedang mengajar di sekolah, tiba-tiba mendongak, matanya menembus segel dunia semesta kecil dan ke kedalaman kehampaan. Posisinya memungkinkan dia untuk menemukan semua jenis anomali dalam kehampaan sebelum klan tinta hitam bisa. Itu datang lagi. Situasi lebih dari setahun yang lalu muncul kembali. Di kedalaman kehampaan, dunia semesta, yang muncul entah dari mana, dengan cepat terbang menuju kota raja klan tinta hitam. Terakhir kali dia melihat pemandangan ini, dunia semesta masih bersinar karena arai roh. Kali ini, itu tidak mengesankan seperti sebelumnya, tetapi agak sunyi. Kemungkinan besar arai master telah membuat lebih banyak pengaturan untuk menyembunyikan cahaya dari arai roh, memungkinkan dunia semesta bergerak lebih diam-diam. Ini hanya membuat klan tinta hitam lengah. Namun, serangan sebelumnya dari 3 dunia semesta tidak menimbulkan ancaman bagi klan tinta hitam, jadi bagaimana dengan kali ini? Tuan, apa yang kamu lihat? Senyum bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengikuti tatapan Yang Kai, dia melihat jaring laba-laba di atap tempat mangsa berjuang. Bukan apa-apa. Yang Kai tersenyum dan melanjutkan membaca. Saat dia berbicara, berbagai arai roh yang telah didirikan di dunia semesta terbang melewati kam ras manusia dan dengan cepat mendekati kota raja klan tinta hitam. Berdiri di puncak gunung dan mengamati pertempuran, mata Capu hampir keluar dari rongganya saat dia bertanya dengan heran, apakah ini yang diatur oleh tentara timur dan barat? Li Xing menjawab, ya. Capu melihat ke alam semesta dan kemudian pada posisi tentara timur dan barat saat ini dan menghirup udara dingin. Tentara dan dunia semesta ini telah membentuk serangan menjepit, jadi klan tinta hitam harus menjaga satu sisi dan sisi lainnya. Tidak heran kakak senior Mi sangat menghargai Xiang San sebelum datang ke sini. Sekarang sepertinya dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dunia semesta ini dipenuhi dengan semua jenis arai roh. Meskipun dia adalah master tahap Open Heaven Orde ke-8, dia masih bisa samar-samar merasakan aura berbahaya yang datang dari dunia semesta ini. Jelas bahwa jika benda ini meledak ke dalam pasukan klan tinta hitam akan menderita banyak korban. Cara terbaik untuk menghadapi dunia semesta ini adalah dengan menghancurkannya terlebih dahulu, dan ini akan membutuhkan Master Klan Tinta Hitam untuk bertindak. Setelah Master Klan Tinta Hitam mengambil tindakan, tentara timur dan barat akan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dan membuat mereka lengah. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana mungkin para Master Klan Tinta Hitam tidak mengambil tindakan? Itu tidak mungkin. Selain itu, waktunya tidak buruk sama sekali. Saat ini, pasukan timur dan barat berjarak kurang dari 10 juta kilometer dari kota raja dan dapat menyerang kota raja kapan saja. Klan tinta hitam tidak memiliki cara untuk mengabaikan tentara timur dan barat. Mereka harus menjaga kedua belah pihak dan ditakdirkan untuk kewalahan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Capu. Jika tentara timur dan barat dapat menggunakan metode ini untuk menangani klan tinta hitam, dapatkah tentara utara dan selatan mengikutinya? Namun, setelah memikirkan hal ini, dia menghela nafas.
Tentara utara dan selatan tidak dapat mengikuti contoh ini, karena Great Evolution Pass berbeda dari kota Raja Klan Tinta Hitam. Meskipun kota Raja Klan Tinta Hitam adalah tempat paling penting di seluruh zona perang, kota itu tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, sehingga Klan Tinta Hitam tidak bisa mengabaikan serangan ini begitu saja. Namun, Great Evolution Pass berbeda. Itu sangat kokoh, dan jika tentara utara dan selatan menggunakan dunia semesta untuk menyerang, Klan Tinta Hitam Great Evolution Pass akan dapat sepenuhnya mengabaikan mereka. Jadi bagaimana jika mereka terkena dunia semesta? Great Evolution Pass yang kokoh tidak akan mengalami kerusakan apapun. Li Xing, yang berdiri di samping, berkata, faktanya, setahun yang lalu, tentara timur dan barat mengiring 3 alam semesta. Oh, mendengar ini, Capu mengangkat alisnya, bagaimana efeknya? Li Xing menjawab, itu tidak berpengaruh banyak. Ada banyak master dari Klan Tinta Hitam, dan sebelum ketiga dunia semesta itu bahkan bisa mendekati kota raja, mereka dihancurkan. Petik 2. Capu mengerti, jika tidak ada efek, saya khawatir itu efek terbesar. Li Xing membungkuk dan berkata, mata marsial Paman Za tajam. Terkekeh, Capu menjawab, itu hanya komentar biasa, sepertinya rencana kakak siang jauh jangkauannya. Saat mereka berdua berbicara, Klan Tinta Hitam di kota raja mulai bergerak. Meskipun ada jejak cahaya dari arai roh, bagaimana mungkin penguasa wilayah tidak dapat merasakan aura penindasan yang mendekat? Menggunakan penglihatan mereka untuk mengamati, mereka segera melihat dunia semesta yang bergegas menuju kota raja. Tidak seperti terakhir kali ini, dunia semesta tidak berbaris dalam garis lurus. Sudah ada 3 dari mereka yang terlihat dengan kasat mata, jadi kemungkinan ada lebih dari 3. Cekong ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan perintah. Detik berikutnya, lebih dari 10 penguasa wilayah dan lebih dari 20 murid tinta hitam Orde ke-8 melonjak ke langit dan bergegas menuju dunia semesta. Mereka telah mengalami situasi yang sama setahun yang lalu, jadi Klan Tinta Hitam memiliki beberapa pengalaman dalam berurusan dengan dunia semesta ini. Selama mereka bisa menghancurkan dunia semesta ini sebelum mereka mencapai kota raja, itu secara alami tidak akan mempengaruhi kota raja. Namun, terakhir kali, Klan Tinta Hitam telah mengiring semua tuan mereka untuk dengan mudah memblokir 3 dunia semesta. Tetapi kali ini, hanya 30% dari kekuatan yang dapat mereka mobilisasi yang telah dimobilisasi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Armada ras manusia masih mendekati kota raja, dan jika mereka ingin melancarkan pertempuran hebat, mereka harus meninggalkan 60 hingga 70% pasukan mereka untuk berjaga-jaga terhadap invasi ras manusia. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat memastikan bahwa King City aman. Fluktuasi energi yang hebat meledak saat serangkaian teknik rahasia dan kemampuan ilahi digunakan. Banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 menyerang, menyebabkan kekosongan terdistorsi. Mereka juga cukup pintar untuk tidak menyebarkan serangan mereka, melainkan memfokuskan semua kekuatan mereka di satu tempat untuk menghancurkan dunia semesta pertama. Menurut pengalaman mereka sebelumnya, serangan gabungan mereka kali ini sudah cukup untuk meledakkan dunia semesta ini dan membuatnya menjadi debu. Namun, ketika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka menemukan bahwa alam semesta kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Itu menjadi lebih kokoh. Jelas, arai roh yang dibuat oleh Master Arai Ras Manusia telah diperkuat. Oleh karena itu, setelah putaran pemboman, meskipun dunia semesta hancur, itu tidak meledak menjadi debu seperti yang diharapkan. Tidak hanya itu, tetapi tepat ketika dunia semesta terbelah, cahaya yang menakutkan meledak dari benua terapung yang hancur dan meledak ke arah kota raja. Ini jelas merupakan efek dari arai roh yang telah mereka atur sejak lama. Setelah dunia semesta diserang, arai roh ini akan aktif secara otomatis. Terakhir kali tidak seperti ini. Tuan wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 tertangkap basah, dan meskipun mereka mencoba untuk memblokir serangan ini, potongan-potongan dunia semesta masih terbang menuju kota raja. Setelah fragmen ini, ada dunia yang lebih lengkap. Para penguasa wilayah meraung saat mereka mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Murid tinta hitam Orde ke-8 tidak berani menahan diri saat mereka menunjukkan berbagai kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka. Melihat ini, tuan-tuan feodal yang tinggal di belakang semuanya terbang untuk membantu. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dunia semesta yang telah menyerang dari kedalaman kehampaan telah dihancurkan sepenuhnya. Tetapi yang membuat semua anggota Klan Tinta Hitam berkeringat adalah bahwa kali ini, sebenarnya ada 10 dunia semesta. Dibandingkan dengan tahun lalu, itu 3 kali lebih banyak. Meskipun 10 alam semesta ini telah dihancurkan, krisis belum sepenuhnya terselesaikan. Ketika setiap dunia semesta dihancurkan,
berbagai arai roh yang diatur di atasnya akan meledak. Untuk memblokir kekuatan arai roh ini, beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 telah terluka, sementara murid tinta hitam Orde ke-7 dan Tuan Feodal telah menderita banyak korban. Tidak perlu menyebutkan klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah. Di bawah perintah petinggi, mereka mati-matian mencoba untuk memblokir kekuatan sisa dari arai roh dan pecahan dunia semesta yang menyerang kota raja. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Di luar kota raja, aura kehidupan yang memudar terus berlanjut. Meskipun klan tinta hitam telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, masih ada momen kecerobohan ketika sepotong fragmen dunia semesta menghantam benua terapung tempat kota raja berada. Pada titik tumbukan, semua arai roh yang tersisa di benua terapung tiba-tiba meletus, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menyelimuti klan tinta hitam di dekatnya. 5234. Ketika fragmen dunia semesta menghantam benua terapung di mana kota raja berada, semua gerakan klan tinta hitam membeku sesaat. Bertahan melawan invasi pasukan ras manusia, wajah penguasa wilayah Cekong berkedut. Raut kepanikan muncul di wajah setiap anggota klan tinta hitam. Apa yang mereka takutkan bukanlah kehancuran benua terapung di mana kota raja berada, tetapi bagian dari fragmen dunia semesta yang telah menabrak benua terapung. Meskipun ukurannya tidak kecil, karena blokade dari banyak pasukan klan tinta hitam, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kota raja. Apa yang mereka takutkan bukanlah ledakan arai roh pada fragmen, atau apakah itu akan menelan nyawa ribuan master klan tinta hitam. Yang mereka takutkan adalah dampak dari tabrakan ini. Sama seperti semua pasukan klan tinta hitam gemetar ketakutan, keinginan yang tidak aktif di dalam sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan dengan cepat terbangun. Ini adalah kehendak raja kerajaan. Tuan kerajaan, yang tertidur lelap, akhirnya terkejut. Kehendak yang agung menyapu seluruh benua terapung dan semua pasukan klan tinta hitam, tampaknya mencoba untuk menentukan situasi. Setelah memahami situasinya, keinginannya tiba-tiba melepaskan semburan kemarahan. Jutaan prajurit klan tinta hitam menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Kemarahan raja kerajaan jelas ditujukan kepada mereka, ketidakmampuan mereka menyebabkan raja kerajaan menjadi waspada saat dia tertidur lelap. Semua klan tinta hitam tahu konsekuensi diinterupsi saat mereka memulihkan diri di sarang tinta hitam, yang berarti bahwa efek penyembuhan mereka sebelumnya telah sangat berkurang, jadi raja kerajaan secara alami sangat marah. Namun, raja kerajaan tidak mengatakan apa-apa dan segera tertidur lelap lagi. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada kesembuhannya sendiri. Selama dia bisa menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk pulih sebelum cedera leluhur tua ras manusia sembuh, dia akan bisa mengambil inisiatif. Semua klan tinta hitam tahu bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Jika tidak, ketika raja kerajaan keluar dari pengasingan, pasti akan ada seseorang yang akan menderita. Sebelum mereka bisa bersantai, armada ras manusia yang menyerang dari sisi kiri kota raja sudah mulai mengeluarkan suara mendengung saat kekuatan teknik rahasia dan artefak yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka. Dalam sekejap, cahaya warna-warni memenuhi seluruh langit saat serangan mengerikan menghujani arah kota raja. Masing-masing serangan ini tidak kalah dengan kekuatan penuh dari Open Heaven Orde ke-7. Arai dan artefak roh yang dipasang di kapal perang ras manusia dirancang untuk memungkinkan tentara ras manusia menunjukkan kekuatan yang melebihi kekuatan mereka sendiri. Serangan yang diluncurkan dari kapal perang setidaknya berada di level Orde ke-7. Ada juga banyak teknik rahasia yang telah digunakan oleh kepala garnisun Orde ke-8. Di sisi kiri kota raja, 6 atau 700 ribu tentara klan tinta hitam melangkah maju untuk mencegatnya. Meskipun jumlah mereka lebih dari 20 kali lebih besar dari ras manusia, bahkan jika pasukan klan tinta hitam mencoba yang terbaik, mereka masih tidak dapat menghentikan semua serangan. Sinar cahaya meledak ke dalam pasukan klan tinta hitam yang padat dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meletus, menuai kehidupan klan tinta hitam. Banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 yang telah ditempatkan di sisi kanan kota raja untuk mencegat alam semesta semuanya bergegas untuk membantu. Sekarang semua alam semesta telah dihancurkan, ras manusia tidak lagi memiliki kartu truf, jadi sisi kanan secara alami tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak usaha. Karena ras manusia telah memutuskan untuk menyerang kota raja dari kiri, mereka harus melawan ras manusia dari kiri. Namun, ketika penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 ini bergegas ke sisi kiri, mereka semua tercengang. Pada saat ini, cahaya dari banyak teknik rahasia dan kemampuan ilahi memudar, dan armada ras manusia, yang semula berjarak 5 juta kilometer dari kota raja, kini mundur 10 juta kilometer. Selain itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbalik dan dengan cepat terbang menjauh.
Para penguasa wilayah tercengang. Tiba-tiba, Cekong merasa seperti gunung berapi akan meletus di hatinya, menyebabkan dia muntah darah. Meskipun hatinya dipenuhi dengan keengganan, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat armada ras manusia terbang, tidak berani mengejar mereka. Hahaha. Di puncak gunung, Capu, yang baru saja menyaksikan seluruh situasi, tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir dari matanya. Sebenarnya, apa yang benar itu salah, apa yang salah itu benar. Lawan seperti Broters yang benar-benar menakutkan. Dia berbicara dari sudut pandang klan tinta hitam. Lupakan klan tinta hitam, bahkan Cekong berpikir bahwa pasukan timur dan barat akan menggunakan gelombang kejut dari dunia semesta untuk melancarkan serangan ke kota raja. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Perubahan mendadak dalam situasi pasukan klan tinta hitam telah meninggalkan hampir 30% pasukan mereka untuk mempertahankan sisi kanan. Jika ras manusia meluncurkan serangan, mereka pasti akan dapat mencapai hasil yang baik. Selain itu, armada besar telah mengambil sikap, dan semua prajurit siap untuk melawan klan tinta hitam. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa tindakan tentara timur dan barat hanyalah gertakan. Gunturnya keras dan hujan turun hampir 5 juta kilometer dari kota raja, mengalahkan klan tinta hitam sebelum melarikan diri. Segera kabur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Melihat pemandangan ini, sepertinya pasukan ras manusia berlari ke pintu masuk rumah klan tinta hitam dan menamparkan mereka dengan kejam. Sebelum klan tinta hitam bisa bereaksi, mereka telah berbalik dan melarikan diri. Klan tinta hitam bahkan tidak bisa membalas jika mereka mau, jadi siapapun yang menghadapi situasi seperti itu kemungkinan akan merasa sangat dirugikan. Menghadapi situasi seperti itu, penguasa wilayah klan tinta hitam pasti tidak akan merasa baik. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan tak terduga ini sangat bijaksana. Tentu saja, jika armada ras manusia benar-benar melancarkan serangan ke kota raja barusan, mereka pasti tidak akan menderita kerugian besar dan bisa dengan mudah memperoleh hasil yang bagus dalam waktu singkat sebelum mundur. Namun, dengan cara ini, ras manusia pasti akan menderita beberapa korban, dan situasinya akan berubah dengan cepat. Setelah pertempuran ini berlangsung terlalu lama, keuntungan yang dibawa oleh pemboman alam semesta akan menjadi lebih kecil. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mundur. Klan tinta hitam memiliki pasukan hampir 1 juta, dengan 30 atau 40 penguasa wilayah dan 2 atau 3 kali jumlah murid tinta hitam Orde ke-8. Apakah itu dalam hal kekuatan tempur kelas atas atau kekuatan tempur tingkat rendah, mereka lebih unggul dari ras manusia. Setelah satu putaran pertempuran, mereka akan mundur, memungkinkan mereka untuk menghindari kerugian dengan sempurna jika mereka mendapatkan sesuatu. Kali ini, serangan pasukan ras manusia itu palsu, tetapi serangan dunia semesta itu nyata. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Selama mereka memiliki cukup waktu dan sumber daya, taktik seperti itu dapat digunakan oleh ras manusia, dan selama klan tinta hitam tidak meninggalkan kota raja, mereka hanya dapat bertahan secara pasif. Capu yakin bahwa lain kali klan tinta hitam mengirim terlalu banyak pasukan untuk mencegat alam semesta, tentara timur dan barat tidak akan keberatan meluncurkan serangan dan membuat klan tinta hitam lengah. Dia percaya bahwa anggota klan tinta hitam lainnya juga mengetahui hal ini, jadi selama pasukan timur dan barat bergerak, mereka harus menjaga sebagian besar pasukan mereka. Menggunakan hanya 30% dari kekuatan mereka untuk mencegat dunia semesta itu mungkin tidak cukup untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Semua yang baru saja dia lakukan membuktikan hal ini. Kali ini, ras manusia telah memobilisasi 10 dunia semesta. Siapa yang berani mengatakan bahwa ras manusia hanya bisa memobilisasi 10? Kali berikutnya mereka menyerang sisi klan tinta hitam, kemungkinan akan terjadi 15 atau 20. Di pihak tentara timur dan barat, situasi keseluruhan telah diputuskan. Selama rencana hari ini berlanjut, menaklukkan kota raja tidak akan menjadi masalah, yang mereka kekurangan hanyalah waktu. Berpikir demikian, Capu berkata, "Keponakan, sekarang setelah masalah ini diselesaikan, saya akan kembali untuk melapor." Li Xing agak terkejut, paman bela diri tidak menunggu Tuan Siang kembali. Capu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Beritahu kakak senior Siang bahwa tentara utara dan selatan tidak akan membiarkan upaya tentara timur dan barat sia-sia. Mereka juga tidak akan membiarkan klan tinta hitam Great Evolution Pass keluar dari Great Evolution Pass." Li Xing mengangguk dengan sungguh-sungguh, murid akan mengingatnya. Dengan sekejap, Capu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setengah hari kemudian, tentara timur dan barat kembali. Dalam pertempuran hari ini, dari awal hingga akhir, pasukan timur dan barat hanya meluncurkan satu gelombang serangan.
Tidak ada korban. Mereka telah menggunakan 10 dunia semesta yang telah mereka siapkan untuk membawa beberapa korban ke klan tinta hitam. Tidak ada cara untuk menghitung ini dengan hati-hati, tetapi para petinggi merasa bahwa jika mereka memasukkan hasil dari serangan gabungan putaran terakhir, jumlah korban yang diderita klan tinta hitam seharusnya sekitar 50 hingga 60 ribu. Dibandingkan dengan jutaan tentara kuat klan tinta hitam, jumlah ini tidak banyak. Selain itu, sebagian besar orang yang meninggal berasal dari tingkat bawah klan tinta hitam, di antara penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8, tidak ada dari mereka yang mati. Ada beberapa tuan feodal dan murid tinta hitam Orde ke-7 yang telah meninggal, tetapi tidak banyak dari mereka, paling banyak hanya beberapa lusin. Bagi klan tinta hitam, kerugian semacam ini bukanlah masalah besar, itu hanya luka yang dangkal. Namun, dibandingkan dengan korban tentara klan tinta hitam, tujuan utama dari pertempuran ini telah tercapai. Itu untuk mengganggu penyembuhan Raja Kerajaan klan tinta hitam. Pada saat terakhir pemboman dunia semesta, sebuah fragmen menabrak benua terapung kota raja, jelas mengejutkan tuan kerajaan. Bahkan dari jarak 10 juta kilometer, ras manusia masih bisa merasakan kehendak agung dari kota raja. Adapun untuk memperingatkan Raja Kerajaan, itulah tujuan utama pasukan timur dan barat kali ini. Membunuh klan tinta hitam adalah yang kedua. Saat ini, Tuan Kerajaan dan leluhur tua sama-sama menyembuhkan luka mereka. Tuan Kerajaan meminjam kekuatan sarang tinta hitam sementara leluhur tua meminjam alam semesta kecil yang kaya untuk menyembuhkan, yang keduanya bisa dikatakan sangat membantu. Siapapun yang pulih lebih cepat akan memiliki keuntungan dalam situasi berikut. Karena tentara timur dan barat tidak dapat membantu leluhur tua pulih lebih cepat, mereka hanya dapat menargetkan Raja Kerajaan. Sayangnya, Raja Kerajaan bersembunyi di sarang tinta hitam, menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dia mungkin tidak mengira ras manusia akan mengejarnya. Namun, bahkan jika mereka tidak membunuh banyak klan tinta hitam, hasil dari pertempuran ini masih cukup mengesankan. Alasan utama mengapa tentara timur dan barat tidak dapat menyerang kota raja dengan mudah adalah karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dengan metode serangan seperti itu bisa dengan mudah menghapus perbedaan kekuatan antara kedua ras. Ketika saatnya tiba bagi ras manusia untuk melancarkan serangan, klan tinta hitam pasti tidak akan bisa melawan. Ini adalah proses yang panjang, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Menghadapi provokasi ras manusia, bahkan jika klan tinta hitam kuat, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka masih perlu melindungi kota raja, dan begitu mereka bergerak, pasukan timur dan barat akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan. Oleh karena itu, bahkan jika klan tinta hitam dapat melihat melalui rencana ras manusia, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya. Kota raja klan tinta hitam seperti tali, menjebak jutaan pasukan klan tinta hitam yang kuat di tempatnya, membuat mereka sulit untuk bergerak. Menghadapi berbagai metode ras manusia, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya bisa bertahan secara pasif. Situasinya adalah mereka terus-menerus dipimpin oleh tentara timur dan barat. 5235. Rencana jangka panjang tentara timur dan barat ini ditakdirkan untuk membutuhkan banyak sumber daya. Belum lagi kebutuhan kultivasi harian dari 30.000 tentara yang kuat, bahkan banyak arai roh yang didirikan di dunia semesta, yang mana di antara mereka yang tidak membutuhkan sumber daya untuk membuatnya. Tanpa sumber daya yang cukup untuk menyiapkan arai roh ini tidak akan dapat menampilkan banyak efek. Sebagai komandan resimen, tidak ada yang bisa dikatakan tentang berbaris dan berjuang untuk Xiang San. Hal ini terbukti ketika ia mengambil alih komando tentara timur dan barat. Namun, Liu Ziping menemukan bahwa orang ini adalah seorang boros yang bahkan tidak tahu seberapa mahal harganya. Awalnya, ketika tentara timur dan barat pertama kali didirikan, kepala garnisun Orde ke-8 dari berbagai jalur gunung membawa serta sumber daya logistik dari berbagai jalur gunung. Dapat dikatakan bahwa ketika tentara timur dan barat didirikan di Wind and Cloud Pass, jumlah sumber daya yang dibawanya sangat besar. Para petinggi juga telah menghitung bahwa sejumlah besar sumber daya sudah cukup untuk 30.000 orang tentara timur dan barat untuk berkultivasi selama 300 tahun, atau bahkan lebih. 300 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup bagi pasukan evolusi hebat untuk memulihkan pas evolusi hebat. Selama mereka bisa memulihkan evolusi hebat, mereka tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya di masa depan. Namun, pada kenyataannya, sejumlah besar sumber daya ini, yang cukup untuk 30.000 orang untuk berkultivasi selama 300 tahun, semuanya telah digunakan oleh Xiang San hanya dalam 2 atau 3 tahun. Ketika Liu Ziping mengetahui masalah ini, dia hampir pingsan karena marah,
Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti di mana sumber daya ini digunakan. Sebelumnya, dia telah meminta penyuling artefak di tentara untuk memperbaiki puluhan ribu boneka dan telah mengirim mereka ke Great Evolution Pass untuk menarik perhatian klan tinta hitam, tetapi mereka semua telah dimusnahkan. Sekarang, dia harus mengatur arai roh di dunia semesta ini, yang masing-masing memiliki puluhan ribu arai roh. Manakah dari mereka yang tidak membutuhkan sumber daya yang besar? Pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sumber daya apapun. Tindakan Xiang San dengan sempurna menggambarkan apa artinya menjadi pria sejati. Entah dia membunuh orang seperti lalat atau dia menghambur-hamburkan uang seperti tanah. Pria yang telah tertidur selama 3000 tahun dan kembali ke Ordo ke-8 ini telah mengambil keduanya. Dalam hal bakat militer, Liu Ziping lebih rendah dari Xiang San, jadi dari saat tentara timur dan barat berangkat dari Wind and Cloud Pass sampai sekarang, Xiang San pada dasarnya adalah orang yang membuat keputusan. Paling-paling, Liu Ziping hanya membantunya menganalisis pro dan kontra dari berbagai rencananya. Namun, komandan resimen tentara barat ini bagaimanapun juga adalah seorang wanita, seorang tuan yang terlahir secara alami dalam keluarga. Ini bisa dilihat dari cara dia memasak roti daging di pasar. Dengan demikian, Liu Ziping sekarang bertanggung jawab atas keuangan Angkatan Darat Timur dan Barat. Tapi sekarang, 30.000 tentara-tentara Timur dan Barat menghadapi situasi yang canggung. Persediaan di tentara hanya cukup untuk 10 tahun. Tidak ada yang menyangka bahwa kesulitan pertama yang dihadapi tentara Timur dan Barat selama pemulihan Great Evolution Pass terkait dengan persediaan. Lagi pula, persediaan yang disediakan oleh berbagai jalur gunung sudah cukup untuk digunakan tentara selama 300 tahun. Dalam harapan semua orang, tentara Timur dan Barat akan menghadapi segala macam kesulitan, tetapi tidak mungkin mereka kekurangan persediaan. Tanpa persediaan, kultivasi para prajurit pasti akan terpengaruh, dan jika kapal perang rusak, tidak mungkin untuk memperbaikinya, apalagi melaksanakan rencana untuk menggunakan dunia semesta untuk menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Liu Ziping setelah mengelola keuangan adalah memerintahkan tentaranya untuk menambang dunia semesta dan mengumpulkan persediaan. Bagaimanapun, klan tinta hitam di sisi lain kota raja tampaknya berjaga-jaga dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, sehingga pasukan timur dan barat memiliki cukup waktu dan energi untuk melakukan ini. Mengeksploitasi sumber daya tidaklah sulit bagi ras manusia. Pertama, mereka harus menemukan dunia semesta yang cocok dalam kehampaan, dan kemudian menggunakan cermin Void Yin yang untuk menteleportasi dunia semesta yang dipilih di dekat markas mereka, memungkinkan mereka untuk menambangnya dengan mudah. Pasukan evolusi besar terdiri dari 30.000 orang, dan bahkan jika mereka bergiliran menambang, mereka masih dapat memobilisasi puluhan ribu orang sekaligus. Efisiensi mereka sangat tinggi, dan jika mereka ingin menteleportasi dunia semesta, itu bahkan tidak akan memakan waktu 10 hari atau setengah bulan sebelum mereka akan direduksi menjadi tumpukan puing. Adapun para prajurit yang sedang mencari dunia semesta yang cocok, mereka juga dapat menyimpan dunia semesta yang sesuai dan menggunakannya sebagai alat untuk menyerang kota raja lain kali. Karena itu, ketika Yang Kai melihat keluar melalui alam semesta kecilnya sendiri, dia bisa melihat dunia alam semesta yang terfragmentasi dalam kehampaan, serta sosok-sosok yang ramai. Sudah 10 tahun sejak dia menginjakkan kaki di desa kaki gunung ini. 10 tahun adalah aliran waktu di alam semesta kecil. Jika itu di dunia luar, itu hanya akan menjadi 2 tahun. 10 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang kultivator, tetapi bagi orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya, itu bukanlah waktu yang singkat. Tentu saja, energi spiritual di alam semesta kecil Yang Kai sangat kaya dan lingkungan hidupnya sangat baik. Orang biasa dapat hidup selama 100 tahun, dan beberapa dari mereka bahkan dapat hidup hingga 150 tahun. Tetapi bagi pasangan pemburu, hidup mereka telah mencapai tahap tengah. Dengan kedatangan Smile, mereka berdua, yang tidak memiliki anak, menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Pasangan suami istri praktis mencurahkan seluruh cintanya kepada putri ini. Senyum tidak diragukan lagi sangat cerdas. Tidak peduli apa itu, dia akan selalu bisa memahaminya. Bahkan jika dia belajar di sekolah, dia akan selalu menerima pujian dari gurunya. Dia juga sangat bijaksana. Belajar membantu ibunya dengan pekerjaan rumah di usia yang begitu muda dan mengikuti ayahnya mendaki gunung untuk berburu. Memiliki putri seperti itu dalam hidup mereka, pasangan pemburu tidak lagi menyesal. Namun, yang mengkhawatirkan pasangan itu adalah bahwa mungkin itu karena penyakitnya, tetapi Smile tidak pernah tumbuh lebih tinggi. Ketika dia menjemputnya di rumah kayu di gunung, dia tampak berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Sekarang setelah 10 tahun berlalu,
dia tampaknya tidak berubah sama sekali tidak seperti remaja. Ini membuat pasangan pemburu, sambil berterima kasih kepada surga atas kebaikan mereka, juga memohon belas kasihan surga. Bahkan jika surga menghukum mereka, mereka hanya bisa berharap senyum tumbuh dengan aman. Namun, permohonan mereka ditakdirkan untuk menjadi tidak efektif. Atau lebih tepatnya, waktunya belum tiba. Sementara yang lain tidak tahu apa yang salah dengan tubuh Smile, yang Kai kurang lebih mengerti. Pemulihan leluhur tua kali ini agak aneh. Dia tidak hanya menyegel ingatannya sendiri, tetapi dia juga secara naluriah mencegahnya menyembunyikan jejaknya. Sekarang, sepertinya dia sengaja mencoba mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia manusia. Anak dari pasangan pemburu adalah identitasnya saat ini. Alasan mengapa tidak ada perubahan dalam 10 tahun terakhir adalah karena luka yang diderita oleh leluhur tua. Sebelum lukanya membaik, dia tidak akan pernah berubah. Dengan kata lain, jika suatu hari leluhur tua mulai tumbuh, itu akan menjadi tanda yang paling jelas bahwa luka-lukanya mulai membaik. Sayangnya, Yang Kai juga diam-diam memeriksa tubuh leluhur tua dan tidak menemukan tanda-tanda cedera, seolah-olah semua lukanya telah ditekan oleh teknik khusus leluhur tua. Hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Leluhur tua telah melawan raja kerajaan dengan sekuat tenaga, jadi lukanya tidak ringan dan dia perlu waktu untuk pulih. Desa pegunungan kecil itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki sekitar selusin keluarga. Mereka semua adalah pemburu dengan sifat sederhana dan jujur, dan tetangga mereka juga saling membantu. Namun, di dunia fana, tentu saja tidak ada kekurangan kotoran. Kelainan Smile akhirnya menarik masalah. Yang Kai telah memperhatikan ini sejak lama, tetapi dia tidak memedulikannya. Karena leluhur tua ingin membasuh dirinya di dunia fana dan menyembuhkan luka-lukanya, akan bermanfaat baginya jika dia menemukan hal-hal yang lebih biasa. Di dalam sekolah kecil itu, masih ada sekitar selusin anak. Anak-anak dari tahun-tahun awal sudah dewasa dan sudah lama berhenti belajar di sini. Sebagian besar dari mereka telah kembali ke rumah mereka untuk membantu, tetapi sekarang selusin ini adalah pendatang baru. Senyum masih salah satunya. Melihat penampilannya, dia tidak berbeda dari anak-anak lain, tetapi setelah hidup di dunia fana selama lebih dari 10 tahun, dia memiliki temperamen dan pola pikir seorang remaja. Karena itu, dia sekarang menjadi asisten guru. Ketika guru sedang malas, dia bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis. Setiap pagi, dia akan datang untuk membantu selama 1 jam sebelum pergi ke gunung untuk berburu bersama ayahnya. Memegang buku di tangannya dan mengajar anak-anak membaca, dia menoleh untuk melihat pria yang berbaring di kursi, menutupi wajahnya dengan buku dan tidur nyenyak. Smile tidak bisa menahan nafas. Tuan terlalu malas. Ketika dia masih muda, dia selalu mengaguminya, terutama karena dia kadang-kadang memberinya makanan lezat. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya menemukan wajah gurunya yang sebenarnya. Cahaya terang di luar pintu tiba-tiba meredup dan suara anak-anak tiba-tiba berhenti. Senyum berbalik dan melihat 2 orang berdiri di pintu. Salah satu dari mereka membuatnya sedikit mengernyit saat ekspresi jijik muncul di wajahnya. Ini adalah pemburu dari desa lain 30 km jauhnya. Dia dan ayahnya telah bertemu pria ini berkali-kali di gunung. Terakhir kali mereka bertemu adalah beberapa hari yang lalu ketika mereka mengejar mangsa yang sama, tetapi pada akhirnya, Smile lebih cepat menembak mangsanya dengan 1 panah. Sayangnya, pria ini mengatakan bahwa dialah yang menemukan mangsanya terlebih dahulu, jadi pada akhirnya, ayahnya tidak punya pilihan selain memberinya setengahnya sebelum melepaskannya. Situasi serupa telah terjadi lebih dari sekali, dan semua pemburu lain di desa telah menemuinya. Jika itu adalah orang biasa, dengan temperamen para pemburu, mereka secara alami tidak akan berkompromi. Namun, Smile telah mendengar dari ayahnya bahwa pemburu ini memiliki kerabat yang pergi ke istana bulan air terdekat untuk berkultivasi. Dia memiliki beberapa status di sana, jadi orang biasa tidak mampu memprovokasi dia. Ketika para pemburu menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan membiarkan pria ini bertindak arogan. Namun, dia tidak tahu mengapa orang ini datang ke sekolah, dan orang di sampingnya tampak sedikit berbeda. Tidak ada jejak temperamen kasar para pemburu, sebaliknya, dia agak mirip dengan gurunya, memberikan perasaan aneh. Senyum tidak bisa menjelaskan perasaan apa ini, tetapi sejak dia pertama kali melihat gurunya, dia merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Ini dia. Pemburu itu menunjuk dan tersenyum. Paman Wen Yuan, lihat, gadis ini pasti monster. Kata monster membuat Smile marah. Beberapa tahun yang lalu, anak-anak di desa juga memanggilnya monster secara pribadi karena dia tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi dia masih sangat kuat.
Meskipun dia tampak seperti baru berusia 3 atau 4 tahun, dia mampu mengikuti orang dewasa mendaki gunung untuk berburu, kadang-kadang bahkan menangkap lebih banyak mangsa daripada orang dewasa. Namun, setelah diberi pelajaran oleh para tetua desa, anak-anak tidak lagi berani memanggilnya begitu.